Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Always. Film ini rilis pada tahun 2011. Bercerita tentang kisah cinta yang berpusat pada mantan petinju yang bernama Cheolmin dan Jonghwa yang bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan. Jonghwa yang telah menutup hatinya untuk dunia dan dia tetap bersemangat meski perlahan kehilangan penglihatannya. Nasib mereka terjalin ketika masa lalu mereka terungkap di hubungan mereka yang perlahan berkembang menjadi cinta. Penasaran dengan alur ceritanya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana Cheolmin yang bekerja sebagai kurir angkot galon air mineral. Di malam harinya ia bertemu dengan seorang kakek yang bekerja sebagai penjaga pintu parkir. Kakek tersebut meminta Cheolmin menggantikan pekerjaannya dikarenakan si kakek ingin pulang kampung. Lalu Cheolmin pun menerima permintaan si kakek tersebut. Sewaktu menjaga pintu parkir, tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik yang memberikan cemilan. Ia mengira itu adalah si kakek, dan ternyata itu adalah Cheolmin. Ya, gadis tersebut tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan gangguan pada penglihatannya. Dengan suasana yang sedikit canggung, mereka pun menonton drama yang biasa ditonton oleh gadis tersebut bersama si kakek, tetapi sekarang dengan si Cheolmin. Setelah menonton, gadis tersebut lalu pulang. Dan Cheolmin pun juga pergi pulang. Keesokan harinya Cheolmin pergi ke tempat latihan tinju. Lalu dia meminta maaf kepada direktur tempat latihan tinju tersebut. Dan ternyata Cheolmin ini adalah mantan atlet tinju yang sering latihan di sana. Setelah pamit pulang, tiba-tiba Cheolmin ditantang bertinju oleh seorang atlet tinju di sana. Cheolmin pernah melihat dia bertanding, tetapi Cheolmin menolak bertanding walau hanya satu ronde saja, dan Cheolmin pun pergi. Di malam harinya Cheolmin kembali menonton drama bersama gadis yang kemarin. Merasa ruang tersebut sedikit bau busuk, maka gadis itu meminta Cheolmin untuk membuka jendela. Dan setelah itu gadis tersebut tampak asik menonton walaupun pandangannya tidak bisa melihat secara jelas. Dan gadis tersebut tidak sungkan menanyakan detail film yang mereka tonton kepada Cheolmin. 진짜요? 정말? Setelah itu sebelum pulang gadis tersebut memberitahu namanya. Ia bernama Jonghwa. Keesokan harinya mereka kembali menonton film. Tetapi kali ini pakaian dan ruangan tempat mereka menonton sudah bersih dan tidak bau lagi. Dan setelah filmnya selesai, Jonghwa pun pulang. Akan tetapi ia terserempet oleh mobil yang baru saja lewat. Dengan sigap Cheolmin menolong Jonghwa dan mengantarkannya berobat lalu pulang. Di tengah perjalanan pulang, Jonghwa merasakan sakit di kakinya dan meminta untuk berhenti sejenak. Lalu Cheolmin pun menyarankan supaya Jonghwa menaiki punggungnya alias digendong. Uhuy. Dan ternyata rumahnya Jonghwa itu harus menaiki tangga yang cukup panjang. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Jonghwa dan pastinya Cheolmin sangat kelelahan menggendong Jonghwa. Sebelum Cheolmin pulang, Jonghwa kembali meminta Cheolmin untuk membantunya sekali lagi. Setelah membantunya untuk kedua kali, Cheolmin pun memberikan tiket nonton konser musik. Dikarenakan Cheolmin tidak mempunyai teman untuk pergi menonton, akhirnya Jonghwa bersedia pergi menonton konser tersebut bersama Cheolmin. 그렇게 친구가 없냐? 같이 가줄까요? Keesokan harinya Jonghwa pergi ke salon untuk menghiasi rambutnya. Seakan mau pergi berkencan, Jonghwa pun malu-malu saat ditanyai apakah Jonghwa akan pergi berkencan dengan seorang pria. 아니에요. 알았어.
자, 그럼 디지털 봄 시작한다. Singkat cerita, mereka pun pergi menonton konser bersama. Selanjutnya pergi makan dan Jonghwa hanya sedikit bercerita tentang masa lalunya. Tetapi di saat Jonghwa menanyakan masa lalu Cheolmin pun tidak mau menjawab dan beranggapan kalau Jonghwa sangat ingin tahu sekali soal kehidupan seseorang. Mendengar ucapan Cheolmin, Jonghwa pun sedikit kecewa dan mereka pun pulang. Sesampai di pintu rumah Jonghwa, dengan perasaan yang bersalah, tiba-tiba Cheolmin pun memberitahu Jonghwa bahwa pekerjaannya dahulu yaitu sebagai petinju, dan ia kini berusia 30 tahun. 들어갈게요. Keesokan harinya terlihat Jonghwa kembali bekerja. Ia bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan. Bos Jonghwa yang tampak tertarik dengan Jonghwa pun memberikan hadiah kepada Jonghwa dan mencoba meraih Jonghwa. Jonghwa yang risih pun lalu pergi meninggalkan bosnya begitu saja. 그럼 나가보겠습니다. Scene pun berpindah memperlihatkan Cheolmin mengobrol dengan direktur tempat dia berlatih tinju dahulu bersama asistennya. Direktur tersebut menanyakan alasan kenapa Cheolmin tiba-tiba menghilang dan baru muncul setelah beberapa tahun. Kemudian dengan berat hati Cheolmin mengatakan bahwa ia berada di penjara selama 4 tahun lebih. 4년 3개월 살았습니다. Lalu memperlihatkan adegan flashback di mana Cheolmin mengejar seseorang dan menghajarnya. Belum begitu jelas apa motif Cheolmin menghajar seseorang tersebut. Kemudian adegan berganti ke masa yang sekarang, di mana Jonghwa dihampiri oleh bosnya yang genit, lalu menerobos masuk ke dalam rumah Jonghwa. 나 차 한 잔 줘요. Jonghwa yang risih menyuruh bosnya pergi dari rumahnya. Tak terima diusir oleh bawahannya, bosnya tersebut mencoba menyakiti Jonghwa. Jonghwa yang diperlakukan kasar oleh bosnya merintih kesakitan dan mencoba mengambil apa yang ada di sekitarnya untuk dilempar ke bosnya. 진짜 강간범 한번 해볼까? 그래? 원해? Tidak lama kemudian datanglah Cheolmin. Tidak terima melihat Jonghwa diperlakukan seperti itu, lalu Cheolmin pun tanpa pikir panjang menghajar bosnya Jonghwa sampai babak belur, lalu mengancam dan menyuruhnya pergi dari rumah Jonghwa. Jonghwa merasa takut bahwa ia tidak dapat lagi bekerja dan menyalahkan Cheolmin. Lalu Cheolmin pun berjanji akan menjaga Jonghwa apapun caranya. 도와줄게요. 내가. Esok malamnya Jonghwa pergi ke tempat parkiran yang dijaga Cheolmin. Jonghwa memberitahu Cheolmin bahwa ia baru saja mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja dan mengajak Cheolmin ke suatu tempat. Kemudian Cheolmin pun menjemput Jonghwa dan sekaligus membawa hadiah seekor anjing agar Jonghwa tidak lagi sendiri di rumah. Lalu mereka sampai di sebuah danau dan pastinya tempat yang cukup romantis bagi pasangan. Dan di sana mereka berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Lalu scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Cheolmin merenovasi rumah Jonghwa dan mengajak Jonghwa duduk bersama sambil merasakan matahari yang masuk ke kamar Jonghwa. Jonghwa yang ingin sekali melihat wajah Cheolmin kemudian meraba wajah Cheolmin dengan kedua tangannya supaya Jonghwa bisa mengingat wajah Cheolmin walau hanya dengan menyentuh wajah Cheolmin saja. Karena terbawa suasana, akhirnya adegan romantis pun tak terhindarkan lagi. 이렇게 하면 아저씨가 보이는 것 같아. Kemudian hari-hari pun berlalu. Tampak Cheolmin dan Jonghwa selalu asik bersama. Cheolmin yang kembali ke arena ring tinju tampak bersemangat berlatih setiap hari dan memenangkan beberapa pertandingannya. Di suatu malam, di saat mereka sedang asik mengobrol sambil bermesraan, entah mengapa mereka pun kembali terbawa suasana. Lalu pasangan kekasih tersebut melakukan adegan bak suami istri. Adegannya di sini sangat romantis banget. 내가 한다.
Esok harinya mereka pergi ke rumah Abu, kedua orang tua Jonghwa. Jonghwa bercerita bahwa ayah dan ibunya meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu, sewaktu akan pulang dari liburan mereka sekeluarga. Pada saat itu Jonghwa yang menyetir mobil. Entah kenapa pandangannya teralihkan pada seseorang yang terbakar lalu jatuh dari gedung apartemen. Setelah itu mobil lain pun menabrak mobil Jonghwa dari arah yang berlawanan. Cheolmin yang mendengar cerita tersebut langsung sedih dan merasa bersalah. Ia menangis dan penuh penyesalan di arena latihannya. Kemudian Cheolmin bertekad untuk menyembuhkan mata kekasihnya tersebut. Di keesokan harinya, Cheolmin pun menemui dokter yang merawat Jonghwa. Dia bertanya ke dokter bagaimana cara menyembuhkan mata kekasihnya itu. Lalu dokter itu pun mengatakan, untuk biaya operasi kornea mata membutuhkan uang setidaknya 30 juta won. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 360 juta. 아, 예. 앉으세요. 각막 손상에 의한 퇴행이 타진이. Selanjutnya Cheolmin pergi menemui seorang atlet tinju yang menantang Cheolmin di awal tadi. Dia bermaksud untuk meminjam uang sebesar 30 juta won. Atlet itu sebut saja namanya Tarjo. Dan Tarjo menyetujui permintaan Cheolmin, tapi dengan syarat. 건수가 하나 있긴 한데 정말로 급하냐? Kemudian adegan pun berpindah, memperlihatkan Cheolmin yang meyakinkan Jonghwa bahwa kekasihnya itu harus dioperasi. Dan untuk biaya operasinya nanti, Cheolmin mempunyai simpanan uang yang cukup. Setelah dibujuk, akhirnya Jonghwa menyetujui operasi tersebut. 우리 애기 얼굴 안 보고 싶어? Dan singkat cerita, hari operasi pun tiba. Jonghwa bersiap untuk operasi matanya, dan Cheolmin pun bersiap berangkat menuju Thailand untuk bertanding secara ilegal dan mempertaruhkan hidup dan matinya di sana. Setelah mempersiapkan diri dan membakar semua identitasnya, ia pun pergi. 해야 될 거예요. 뭔 말인지 알죠? Sesampainya Cheolmin di Thailand, ia pun dibawa oleh beberapa orang menuju arena pertandingan, di mana pertandingan tersebut ditonton secara streaming dan menjadi ladang judi bagi banyak orang. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Awalnya Cheolmin sudah babak belur dihajar lawannya, tapi akhirnya Cheolmin yang bangkit lalu menghajar balik lawannya tersebut. Dan di tendangan terakhir ia menjatuhkan lawannya, dan Cheolmin pun akhirnya menang. Setelah pertarungan, Cheolmin menelpon rumah sakit dan menanyakan bagaimana hasil operasi kekasihnya tersebut. Dan ternyata operasinya berjalan sukses dan Jonghwa bisa melihat kembali. Di tengah kegembiraan Cheolmin, ia ditabrak oleh mobil, lalu ditusuk oleh beberapa orang yang ada di mobil tersebut. Dan ternyata dalang semua itu adalah si Tarjo. Ia tidak terima dengan hasil kemenangan dari Cheolmin dan mengambil uang sisa pertandingan kemenangan Cheolmin. Dan Tarjo pun berlalu pergi. Selanjutnya adegan pun berpindah, di mana Jonghwa yang sudah dapat melihat dengan jelas sedang sibuk mencari keberadaan Cheolmin, kekasihnya yang tak kunjung datang setelah operasi. Dan hari-hari yang dilalui Jonghwa pun dihadapi dengan terus menunggu kedatangan Cheolmin. Lalu Jonghwa pindah dan menemui kenalan Cheolmin di rumah sakit yang ada sebuah gereja, serta ditemani oleh seorang suster. Dan seseorang tersebut bercerita bahwa ialah orang yang terbakar yang dilihat Jonghwa beberapa tahun yang lalu. Ia menceritakan semua kronologis ceritanya. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Jonghwa terkejut. Ternyata Jonghwa menyadari bahwa ia dan Cheolmin memang terhubung oleh suatu peristiwa. Dua tahun pun berlalu. Terlihat Jonghwa yang kini berprofesi sebagai pengrajin keramik, dan terlihat ia cukup sukses. Serta dia juga menjadi relawan pijat bagi pasien di suatu rumah sakit. 쉽지 않은데 대단해. 아니에요. 다들 정화 씨 안마 받으려고 난리야 난리. Sewaktu Jonghwa berada di rumah sakit, secara tak terduga mereka pun bertemu. Cheolmin baru saja dipindahkan ke rumah sakit tempat Jonghwa bekerja.
Tetapi Jonghwa tidak menyadari bahwa seseorang yang ia pijit tersebut ialah kekasihnya yang ia cari selama ini, yaitu Cheolmin. Cheolmin pun hanya diam dan tidak berbicara sepatah kata pun saat ia dipijit oleh Jonghwa. Kemudian mereka bertemu kembali. Mereka bertemu di saat anjing peliharaan Jonghwa lari menghampiri Cheolmin yang baru saja keluar dari rumah sakit. Jonghwa pun belum menyadari bahwa orang tersebut ialah kekasihnya. Dengan kaki yang sedikit pincang, Cheolmin pun pergi dan mereka pun berpisah. Akhirnya Jonghwa menyadari bahwa lelaki pincang yang ia temui tadi dan sebelumnya di rumah sakit itu adalah Cheolmin, kekasihnya. Hal itu ia sadari dengan hilangnya kura-kura peliharaan Cheolmin yang ia titipkan di tempat furniture milik temannya, serta tingkah laku anjing peliharaan Jonghwa yang terus saja mengonggong ke arah perginya orang yang pincang tadi. 저기 있던 그 야레양 사과인데요. Lalu tanpa pikir panjang, Jonghwa berlari mengejar Cheolmin. Ia terus saja berlari ke sana kemari mencari kekasihnya yang sudah 2 tahun menghilang setelah ia menjalani operasi kornea mata. Setelah bersusah payah mencari, akhirnya Jonghwa mendapati Cheolmin sedang melepas kura-kura peliharaannya ke dalam sebuah danau. 아저씨, Dan tempat itu ialah tempat di mana Cheolmin dan Jonghwa mengikat kebersamaan dan saling berjanji untuk menjaga satu sama lain. Lalu Jonghwa pun meraba wajah Cheolmin. Dengan suasana yang penuh haru, mereka pun berpelukan. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Film Korea yang berjudul Always ini memang membuat penonton hanyut dan terbawa suasana, di mana suasana yang simpel tetapi dikemas dengan adegan yang penuh keromantisan. Karakter di film ini pun tidak banyak, lebih berpusat kepada hubungan Cheolmin dan Jonghwa. Dan inti dari film ini adalah kita harus menghargai kekurangan pasangan kita, baik itu dari fisik maupun masa lalunya, dan terimalah ia apa adanya. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.